Di tengah hutan belantara yang sepi, kabut tebal menutup pandangan. Para prajurit TNI melangkah perlahan. Tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pesawat tua, berkarat dan usang, tergeletak miring di antara pepohonan. Catnya pudar, jendelanya pecah, dan di sekitarnya berserakan koper tua, pakaian sobek, bahkan tulang belulang manusia yang sudah lama terlupakan. Semua mengira ini hanyalah sisa kecelakaan biasa. Namun semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak hal ganjil yang muncul. Peta dengan tanda merah, koper berisi senjata, dan catatan asing yang penuh kode-kode rahasia. 3 hari penuh mereka mencoba merangkai teka-teki itu, hingga sang komandan menyadari sesuatu yang tak masuk akal. Pesawat itu bukan korban kecelakaan, ternyata. Sahabat semua, sebelum kita memulai cerita ini, beritahu saya, dari mana saja Anda menonton cerita ini. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe dan like. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kabut pagi masih menutup rapat hutan itu. Suara burung hantu belum sepenuhnya hilang, berganti dengan kicauan burung liar yang menyambut matahari. Udara terasa lembab, tanah basah seolah menyimpan jejak langkah siapa saja yang berani melewatinya. Di antara rimbunan pepohonan, puluhan prajurit TNI berjalan dengan langkah hati-hati. Sepatu mereka menyisakan jejak di tanah berlumpur, sementara senjata tergenggam erat di tangan. Pandangan mereka penuh kewaspadaan, seakan hutan ini bukan sekadar hutan, melainkan sesuatu yang menyimpan misteri. Komandan pasukan, seorang pria paruh baya bernama Kapten Satria, berdiri di barisan depan. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan keringat membasahi pelipis meski pagi masih dingin. Ia menghentikan langkah ketika melihat sesuatu di kejauhan. Di balik kabut tipis, sebuah bayangan besar tampak mencuat di antara pepohonan. Semakin dekat mereka melangkah, bentuk itu semakin jelas. Sebuah badan pesawat, usang, bolong, dan tertutup lumut, tergeletak miring di tanah. Besi-besinya sudah berkarat, cat putihnya pudar, dan jendela-jendela pecah seolah mengisyaratkan tragedi lama yang pernah terjadi di tempat itu. Para prajurit terdiam. Ada yang menelan ludah, ada pula yang saling bertukar pandang dengan wajah penuh tanda tanya. "Komandan, itu pesawat?" bisik seorang prajurit muda dengan suara bergetar. Kapten Satria mengangguk pelan. "Ya, tapi bukan pesawat biasa. Lihat sekeliling di tanah. Berserakan koper usang, sepatu kulit tua yang retak, bahkan tulang belulang manusia yang sebagian sudah menjadi tengkorak." Beberapa prajurit menyalakan senter untuk melihat lebih jelas, dan saat cahaya itu mengenai tengkorak-tengkorak putih, bulu kuduk mereka berdiri. Hening merayap. Suasana menjadi mencekam. Hanya suara serangga malam yang masih bertahan di tengah hutan. Salah satu prajurit mencoba membuka koper yang tertutup debu tebal. Di dalamnya ada pakaian asing, peta lusuh dengan tanda merah, serta sebuah buku catatan yang hurufnya tidak mereka kenal. Barang-barang itu tampak aneh, bukan berasal dari negeri mereka. Kapten Satria berjongkok, memungut peta lusuh itu. Tatapannya penuh selidik dan hatinya terasa semakin berat. Ia tahu, penemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan berdesir. Para prajurit masih membisu, menatap bangkai pesawat yang seolah memanggil mereka untuk membuka lembaran misteri kelam. Dan sejak detik itu, Kapten Satria sadar. Hutan ini tidak hanya menyimpan rahasia, ia menyimpan peringatan. Matahari siang menembus celah pepohonan, namun cahaya itu tak mampu mengusir dinginnya hawa yang merambat di sekitar bangkai pesawat tua. Puluhan prajurit TNI masih bertahan di lokasi, mendirikan tenda sederhana tak jauh dari tempat penemuan. Mereka tahu misi ini belum selesai. Hari pertama, suasana dipenuhi rasa waspada, bercampur rasa takut. Seorang prajurit muda bernama Bima tak bisa tidur sepanjang malam. Bayangan tengkorak-tengkorak yang berserakan di tanah terus menghantui pikirannya. Ia teringat wajah ibunya di kampung, seakan berbisik agar ia berhati-hati. Kapten Satria berjalan mondar-mandir di sekitar tenda. Ia tidak membiarkan rasa gentar menguasai anak buahnya.
Namun, jauh di lubuk hatinya ia sendiri merasakan tekanan yang berat. Ia tahu, setiap detail di tempat ini harus diperhatikan. Sebab rahasia apapun yang tersimpan bisa menjadi kunci ancaman bagi negeri mereka. Pagi kedua, para prajurit mulai memeriksa isi koper, tas, dan peti yang berserakan. Mereka menemukan pakaian dengan lambang asing, peralatan komunikasi kuno, dan bahkan senjata kecil yang sudah berkarat. Beberapa prajurit berbisik, bertanya-tanya dari mana asal pesawat ini. "Komandan," ucap Bima sambil menyerahkan sebuah buku lusuh yang sampulnya hampir lepas. "Ini saya temukan di bawah jok pesawat." Kapten Satria menerima buku itu. Jemarinya menyapu debu yang menempel, lalu membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya bukan bahasa yang ia kenal. Bentuk hurufnya tajam, seakan ditulis dengan penuh rahasia. Namun ada beberapa kata yang membuat darahnya berdesir. Kata-kata itu berupa koordinat, dan salah satunya berada tepat di wilayah perbatasan negeri mereka. Wajah Kapten Satria mengeras. Ia menutup buku itu perlahan, menatap prajurit-prajuritnya satu persatu. Ini bukan kecelakaan biasa. Ada yang mereka sembunyikan hari ketiga. Suasana semakin menegangkan. Pagi-pagi, salah satu prajurit bernama Arwan melaporkan bahwa ia mendengar suara asing di kejauhan saat berjaga malam. Suara langkah kaki berat, seperti orang membawa senjata. Namun ketika ia mencoba mendekat, suara itu menghilang begitu saja, seakan ditelan hutan. Kapten Satria segera memerintahkan pasukan untuk memperluas area pengamatan. Mereka bergerak hati-hati, membentuk formasi. Mata mereka meneliti setiap sudut hutan, telinga mereka siaga terhadap suara sekecil apapun. Namun, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki samar di tanah basah. Jejak itu terlalu rapi, terlalu teratur, seperti sengaja ditinggalkan untuk mengundang mereka. Di siang hari, ketika sinar matahari menembus dedaunan, Kapten Satria duduk di depan bangkai pesawat. Ia kembali membuka peta lusuh yang ditemukan pada hari pertama. Garis-garis merah yang tergambar di atasnya semakin jelas menunjukkan sesuatu. Rute penyusupan. Rute yang berawal dari titik pesawat itu, lalu menyebar ke beberapa daerah penting di negeri ini. "Komandan," suara Letnan Wiratama terdengar berat, penuh keraguan. "Apakah mungkin ini jebakan?" Kapten Satria menatapnya dalam-dalam. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Ia tahu kata itu tak bisa diucapkan sembarangan. Namun, semua bukti mulai mengarah ke sana. Barang-barang asing, peta, catatan koordinat, bahkan jejak kaki yang muncul entah dari mana. Semua seperti potongan puzzle yang menyatu, membentuk satu kesimpulan. Malam itu, api unggun berkobar kecil di tengah barisan tenda. Para prajurit duduk melingkar, sebagian masih menggenggam senjata. Wajah mereka lelah, mata mereka merah karena kurang tidur. Namun, di balik kelelahan itu, ada rasa penasaran yang tak bisa ditutupi. Bima menatap Kapten Satria, lalu memberanikan diri bertanya, "Komandan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pesawat ini, barang-barang itu, kenapa rasanya semua terlalu aneh?" Kapten Satria terdiam cukup lama. Ia tahu anak buahnya butuh kepastian, tapi ia juga tahu jawaban yang akan ia berikan hanya akan menambah kegelisahan. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Kalian semua harus tahu, ini bukan sekadar pesawat jatuh. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengancam tanah tempat kita berpijak hening menyelimuti." Api unggun berderak pelan, sementara hutan di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, dari arah gelap di luar lingkaran cahaya api unggun, terdengar suara ranting patah. Semua prajurit serentak menoleh, tubuh mereka menegang, tangan mereka langsung mengangkat senjata. Suasana menjadi sunyi senyap, hanya detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing. Kapten Satria berdiri perlahan, matanya menatap lurus ke kegelapan. Bibirnya bergetar mengucapkan satu kalimat yang membuat darah para prajurit seakan berhenti mengalir. "Mereka ada di sini." Malam semakin pekat. Api unggun yang tadi menyala terang kini mulai mengecil, meninggalkan cahaya merah yang berkedip di antara batang-batang kayu. Para prajurit TNI duduk dalam diam, sebagian menahan kantuk,
Sebagian lainnya menajamkan pendengaran mereka ke arah hutan gelap. Setelah Kapten Satria mengucapkan kalimat itu, mereka ada di sini. Tak seorang pun berani bersuara. Bima menggenggam senjatanya begitu erat hingga jemarinya terasa sakit. Nafasnya terengah pelan, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Seumur hidupnya bertugas, belum pernah ia merasa seolah sedang diawasi dari segala arah seperti malam itu. Suara ranting patah kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Dari balik pepohonan, bayangan samar tampak bergerak cepat. Lampu senter beberapa prajurit diarahkan, namun hanya mengenai batang pohon kosong. Formasi siaga, perintah Kapten Satria dengan suara rendah tapi tegas. Serentak para prajurit bangkit. Lingkaran mereka berubah menjadi barisan ketat, membentuk perisai hidup di sekitar api unggun. Mata mereka menatap ke segala arah. Jari telunjuk siap menekan pelatuk kapan saja. Detik-detik berjalan lambat. Setiap desiran angin terdengar seperti bisikan maut. Lalu, suara lain muncul. Langkah kaki yang berat, teratur, seakan lebih dari satu orang. Kapten Satria mengangkat tangannya memberi aba-aba. Tiba-tiba, cahaya senter Bima menangkap sesuatu. Di balik pohon besar, berdiri sosok berpakaian gelap dengan wajah sebagian tertutup kain. Ia tidak sendirian. Beberapa bayangan lain bergerak cepat, berusaha mengitari mereka. "Kontak depan!" teriak salah satu prajurit. Seketika hutan itu bergemuruh. Sorotan lampu menari liar, senjata terangkat, dan napas para prajurit berpacu dengan denyut jantung mereka. Namun, sebelum tembakan dilepaskan, Kapten Satria mengangkat tangannya lagi. "Tahan!" katanya lantang. Ia melangkah maju, menatap lurus ke arah bayangan yang kini berdiri kaku, seakan sengaja memperlihatkan diri. Lelaki itu, sosok asing, menatap balik dengan mata tajam penuh ancaman. Dalam diamnya ada pesan yang jelas. Mereka tidak kebetulan berada di sini. "Siapa kalian?" Suara Kapten Satria menggema di tengah hening hutan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa menekan. Seketika itu juga, bayangan-bayangan lain menghilang ke dalam kegelapan, menyisakan jejak samar di tanah basah. Para prajurit ingin mengejar, tapi Kapten Satria menahan mereka. "Jangan terpancing, ini hanya pengintaian. Mereka ingin kita panik," katanya. Pagi ketiga, wajah-wajah lelah tampak jelas di antara barisan prajurit. Mata mereka merah, bahu mereka berat, namun semangat bertahan tetap menyala. Kapten Satria mengumpulkan semua di depan bangkai pesawat. Ia membentangkan peta lusuh yang ditemukan. "Perhatikan baik-baik, 3 malam kita di sini bukan tanpa alasan. Mereka yang muncul semalam bukan orang tersesat. Mereka tahu lokasi ini. Mereka tahu apa yang kita temukan. Dan lebih buruk lagi, mereka sengaja membiarkan kita melihat mereka." Ucapnya dengan nada tegas. Semua terdiam, menunggu penjelasan. Kapten Satria melanjutkan, "Ini bukan kecelakaan. Pesawat ini sengaja dijatuhkan. Isinya bukan penumpang biasa, melainkan peralatan dan kode untuk membuka jalan masuk ke negeri kita. Dan mereka yang kalian lihat semalam, kemungkinan adalah penerus dari misi itu. Mereka ingin memastikan rencana lama tetap berjalan. Prajurit Arwan yang biasanya tenang kini tampak pucat. "Komandan, jadi maksudnya kita sedang berada tepat di pusat jebakan mereka?" Kapten Satria mengangguk pelan. "Ya, dan jebakan itu baru saja aktif kembali. Angin berembus kencang, membuat dedaunan bergetar keras. Seolah hutan itu ikut mendengar rahasia besar yang baru saja terungkap. Sejak saat itu, para prajurit memperketat penjagaan. Tak ada lagi tawa atau canda kecil untuk mengusir lelah. Yang tersisa hanyalah rasa waspada, seakan setiap pohon bisa menyembunyikan musuh." Malam berikutnya, ketika bulan pucat tergantung di langit, suara-suara asing kembali terdengar. Kali ini bukan hanya langkah kaki, melainkan bisikan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Bisikan itu semakin lama semakin dekat, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bima yang sedang berjaga hampir melepaskan tembakan. Namun Kapten Satria datang tepat waktu, menepuk pundaknya. Mereka belum menyerang, tapi sebentar lagi. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, kilatan cahaya merah meluncur dari kejauhan.
Sinyal yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Langit hutan seolah terbakar sesaat. Para prajurit saling berpandangan. Di mata mereka tergambar pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya akan datang? Kapten Satria menggenggam erat senjatanya, lalu berbisik dengan suara berat. Bersiaplah. Malam ini, permainan mereka dimulai. Hutan malam itu terasa berbeda. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti setiap sudut pohon. Bulan yang biasanya memberi cahaya pucat kini tertutup awan hitam. Para prajurit TNI berdiri dalam barisan ketat, senjata siap di tangan, wajah mereka tegang tanpa senyum. Kilatan cahaya merah yang melesat dari kejauhan masih membekas di ingatan mereka. Sinyal itu bukan sekadar tanda, melainkan pesan. Pesan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Kapten Satria berdiri paling depan. Wajahnya tetap tenang, meski dalam hatinya ia tahu malam ini akan menentukan banyak hal. Ia menarik napas panjang, lalu memberi aba-aba dengan tangannya. Tetap fokus, jangan ada yang bergerak sebelum perintah keluar. Bima yang berada di sisi kanan lingkaran penjagaan berusaha mengatur napasnya. Keringat dingin membasahi pelipis, meski udara malam terasa menusuk tulang. Ia menatap hutan gelap di depannya, seolah setiap batang pohon bisa hidup kapan saja dan mengeluarkan sosok asing yang mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba, suara dentuman kecil terdengar, seperti batu besar yang jatuh. Beberapa prajurit langsung mengangkat senjata, tapi Kapten Satria hanya menggerakkan jarinya ke depan bibir, memberi isyarat untuk diam. Dentuman itu diikuti suara langkah kaki yang berat, teratur, mendekat perlahan. Bayangan-bayangan kembali muncul. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Dari balik kabut, siluet tubuh manusia dengan senjata panjang tampak jelas. Wajah mereka tertutup kain hitam, mata mereka berkilat tajam. Mereka berjalan dengan tenang, seolah tahu betul arah tujuan. Komandan, jumlah mereka. Bisik Letnan Wiratama, napasnya tercekat. Lebih dari 20, jawab Kapten Satria lirih. Dan ini baru gelombang pertama. Suasana semakin mencekam. Api unggun yang kecil nyaris padam, membuat cahaya senter menjadi satu-satunya penerang. Bayangan musuh tampak semakin dekat, jaraknya hanya puluhan meter. Tiba-tiba, terdengar suara keras, sebuah peluit panjang dari arah hutan. Dan seketika itu, hujan peluru meluncur dari balik pepohonan. Para prajurit TNI segera tiarap, membalas tembakan dengan cepat dan terarah. Hutan yang tadinya sunyi mendadak berubah menjadi lautan api. Cahaya peluru berpijar menembus kabut, suara letupan senjata menggetarkan dada. Daun-daun beterbangan, batang pohon berlubang, tanah bergetar setiap kali peluru menghantam. Bima menahan nafas sambil menekan pelatuk senjatanya. Setiap tembakan yang ia lepaskan terasa menembus bukan hanya tubuh musuh, tapi juga rasa takut yang menghantuinya. Ia tahu, malam ini bukan tentang bertahan hidup semata, melainkan menjaga tanah yang mereka cintai. Di tengah kekacauan itu, Kapten Satria tetap berdiri kokoh. Dengan suara lantang ia memberi komando. Jangan terpencar, fokus di formasi, lindungi sayap kanan dan kiri. Prajurit Arwan yang menjaga sisi kiri hampir terdesak. Dua sosok musuh mencoba menembus pertahanan, namun Arwan dengan sigap menembakkan pelurunya. Tubuh musuh itu tumbang, jatuh ke tanah dengan senjata terlepas. Namun dari arah kanan, tiga sosok lain bergerak cepat. Mereka membawa sesuatu yang tampak seperti granat. Bima yang melihat itu langsung berteriak. Granat! Tiarap! Ledakan keras mengguncang hutan. Tanah terangkat, api kecil menyambar dedaunan kering. Beberapa prajurit terhempas, meski mereka segera bangkit kembali dengan wajah penuh tekad. Kapten Satria menggertakkan gigi, lalu mengangkat senjata otomatisnya. Dengan tenang namun pasti, ia melepaskan rentetan tembakan. Suaranya menggelegar, membuat musuh yang mendekat berjatuhan satu persatu. Pertempuran berlangsung lama. Entah berapa banyak peluru yang sudah ditembakkan, entah berapa banyak tubuh yang tumbang di tanah. Namun yang pasti, para prajurit TNI tidak mundur sejengkal pun. Ketika tembakan mulai reda, suara hutan kembali terdengar, suara jangkrik, dedaunan, dan hembusan angin.
Tapi kali ini, ada aroma darah yang tajam menusuk hidung. Di sekitar mereka, tubuh musuh bergelimpangan, sementara kabut malam perlahan menyingkir. Bima terduduk di tanah, dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar, namun matanya tetap tajam menatap ke depan. Ia merasa ini belum berakhir. Kapten Satria melangkah maju, menendang senjata musuh yang tergeletak di tanah. Ia menatap wajah salah satu musuh yang separuh tertutup kain. Dengan suara berat, ia berkata, "Mereka bukan prajurit biasa. Mereka dilatih untuk ini." Letnan Wiratama mendekat. "Komandan, kalau ini baru gelombang pertama, apa yang akan terjadi selanjutnya?" Kapten Satria menatap langit gelap, matanya berkaca-kaca menahan marah. Ia tahu, jawaban dari pertanyaan itu bukan sesuatu yang ringan. Malam ini hanyalah awal. Ia kemudian berbalik kepada pasukannya. Suaranya tegas, penuh wibawa. "Siapkan diri kalian, karena mulai malam ini, kita bukan lagi sekadar menemukan pesawat tua. Kita sedang berada di garis depan melawan rencana penjajahan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya." Dan saat kata-kata itu terucap, dari kejauhan terdengar lagi suara peluit, lebih panjang, lebih keras, dan lebih banyak. Pertanda bahwa bayangan yang lebih besar sedang menunggu mereka. Pagi itu, hutan tampak tenang. Matahari menyusup di antara dedaunan, menyoroti bangkai pesawat tua yang masih berdiri miring di tengah belantara. Dari luar, pesawat itu hanya tampak seperti logam usang yang dimakan waktu. Namun setelah semalam pertempuran berdarah, para prajurit tahu, di balik kerangka karat itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kapten Satria berdiri di depan pintu pesawat yang sudah penyok. Wajahnya keras, matanya penuh pikir. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pasukan siaga. Beberapa prajurit masuk lebih dulu, langkah mereka menimbulkan suara berderak di lantai logam yang rapuh. Bima menyalakan senter, menyusuri lorong sempit. Cahaya putih menembus debu tebal, memperlihatkan kursi-kursi penumpang yang hancur, sabuk pengaman terlepas, dan kaca jendela pecah. Di beberapa kursi, tulang belulang masih terikat, seakan menolak pergi meski waktu sudah memakan puluhan tahun. Namun, bukan itu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di bagian belakang pesawat, terdapat sebuah ruang khusus yang terkunci rapat. Catnya terkelupas, namun gembok besi besar masih menggantung meski sudah berkarat. "Komandan," ucap Arwan sambil menunjuk pintu itu. "Ruang ini berbeda, bukan tempat penumpang biasa." Kapten Satria mendekat, meneliti gembok dengan senter. Wajahnya semakin tegang. Dengan sekali hentakan, ia memerintahkan prajurit lain menggunakan linggis untuk memaksa pintu terbuka. Suara besi beradu menggema di lorong hampa. Hingga akhirnya, kunci tua itu menyerah. Pintu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Aroma apek bercampur besi karat langsung menyergap. Para prajurit menahan napas. Di dalamnya tersusun rapi peti-peti besi, sebagian besar berkarat, namun masih terkunci rapat. Kapten Satria melangkah masuk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena firasat buruk yang semakin kuat. Ia memerintahkan Bima untuk membuka salah satu peti dengan linggis. Butuh tenaga besar, namun akhirnya penutup itu terbuka. Semua prajurit yang ada di ruangan itu terdiam. Di dalam peti, bukan pakaian atau barang pribadi yang mereka temukan, melainkan senjata. Senjata laras panjang dengan ukiran asing, terlihat masih terawat meski usianya puluhan tahun. Di sisi lain, ada pula peti berisi amunisi, peta cadangan, bahkan dokumen dengan stempel yang tidak mereka kenal. Letnan Wiratama menelan ludah. "Komandan, ini persiapan perang. Mereka sudah merencanakannya lama." Kapten Satria menunduk. Tangannya meraih sebuah dokumen yang terbungkus plastik tipis. Ia membuka perlahan, matanya membaca deretan kata asing. Namun di bagian bawah, ada satu kalimat yang jelas ia pahami. Ditulis dengan huruf besar. Operation Dawn. Ia membacanya pelan, hampir berbisik, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa membeku. Bima memandang wajah komandannya dengan gugup. "Apa artinya, Komandan?" Kapten Satria terdiam lama. Suaranya akhirnya keluar, rendah namun penuh tekanan. "Ini bukan murni kecelakaan. Pesawat ini
adalah bagian dari operasi penjajahan yang gagal dilaksanakan. Dan kita yang menemukannya, berarti mereka tahu rencana ini bisa dibangkitkan kembali. Tiba-tiba, suara dari luar pesawat terdengar. Teriakan prajurit jaga memecah keheningan. "Komandan, ada pergerakan besar di sisi utara." Kapten Satria langsung menutup dokumen itu, menyelipkannya ke dalam ransel. Ia melangkah cepat keluar bersama prajurit lainnya. Di luar, suasana kacau. Para prajurit siaga dengan senjata terangkat. Dari kejauhan, di balik kabut tipis, tampak puluhan sosok bergerak mendekat. Kali ini bukan hanya bayangan samar. Mereka nyata, dengan langkah teratur, membawa senjata berat, wajah tertutup kain. Bima berbisik, hampir tak terdengar. Jumlah mereka 2 kali lipat dari semalam. Arwan menambahkan, suaranya bergetar. Mereka tahu kita menemukan sesuatu di dalam pesawat. Kapten Satria berdiri tegak, wajahnya tegas menatap arah kedatangan musuh. Ia tahu, pertempuran yang akan terjadi tidak sekadar baku tembak. Ini adalah cara musuh memastikan rahasia pesawat tidak pernah keluar dari hutan ini. Ia menoleh ke pasukannya, suara lantang bergema di antara pepohonan. "Dengar baik-baik, apapun yang terjadi dokumen ini harus sampai ke markas, karena di dalamnya tersimpan jawaban kenapa mereka ada di sini." Para prajurit mengangguk. Meski ketakutan membekap, tekad mereka lebih kuat dari rasa gentar. Suara langkah musuh semakin dekat. Suara ranting patah, tanah bergetar, dan bayangan hitam kini memenuhi pandangan. Kapten Satria mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya dengan tegas. "Bersiap, pertempuran baru saja dimulai." Dan tepat saat itu, suara tembakan pertama kembali mengguncang hutan. Ledakan demi ledakan menyusul, menggetarkan dada setiap prajurit. Namun kali ini berbeda. Mereka tidak hanya melawan untuk bertahan hidup. Mereka melawan untuk mengungkap sebuah rahasia besar yang telah terkubur puluhan tahun. Suara tembakan memecah hutan, bergema hingga jauh ke dalam rimbunan pepohonan. Malam itu, langit yang diselimuti kabut bergetar oleh dentuman senjata dan ledakan. Para prajurit TNI berusaha bertahan di balik batang-batang pohon besar, membalas setiap peluru yang datang dari arah musuh. Bima tiarap di balik akar pohon raksasa, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mencengkeram senjata erat, sementara matanya menatap ke depan tanpa berkedip. Peluru musuh menghantam batang kayu di sampingnya. Serpihan kayu beterbangan. Ia menahan napas, lalu melepaskan satu tembakan terarah. Suara jeritan terdengar samar dari kejauhan. Di sisi lain, Arwan hampir terjebak ketika 3 musuh mendekat bersamaan. Namun Letnan Wiratama datang, menembakkan senjatanya dengan cepat, menjatuhkan mereka satu persatu. "Jangan lengah, Arwan, mereka bukan main-main," teriaknya. Di tengah kekacauan itu, Kapten Satria tetap berdiri sebagai pilar kekuatan. Wajahnya keras, matanya tajam. Setiap komando yang ia keluarkan membuat pasukan bertahan di tengah gelombang serangan. Namun dalam hatinya, ia tahu pertempuran ini bukan sekadar bentrokan biasa. Musuh tidak datang untuk menang cepat, mereka datang untuk menguras tenaga, untuk menahan pasukan TNI agar tidak bisa keluar dari hutan. Hingga tiba-tiba, sesuatu terjadi. Dari arah barat, terdengar ledakan besar yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Tanah berguncang, api menyambar pohon-pohon. Prajurit-prajurit tersungkur, sebagian menutup telinga karena dentuman yang memekakan. Bima berteriak, "Komandan, apa yang terjadi?" Kapten Satria menoleh, matanya menyipit menembus asap. Dalam sekejap, ia memahami. "Mereka pasang ranjau, kita sudah masuk ke wilayah jebakan mereka." Benar saja, ledakan berikutnya menyusul, kali ini lebih dekat. Api menjalar, asap pekat menutupi pandangan. Suara musuh terdengar semakin jelas, bercampur dengan bahasa asing yang keras. "Semua mundur ke sisi timur, jangan biarkan mereka mengurung kita," teriak Kapten Satria. Dengan disiplin, para prajurit mencoba bergerak. Namun di setiap jalur yang mereka lalui, selalu ada rintangan. Pohon tumbang yang tampak disengaja, lubang dalam yang tertutup daun,
bahkan tali baja yang memotong jalan mereka. Semua terasa terlalu rapi, terlalu terencana. Arwan hampir terperosok ke dalam lubang besar yang dipenuhi bambu runcing. Untung ia ditarik Bima tepat waktu. Nafasnya memburu, wajahnya pucat. Mereka sudah siapkan semua ini sejak lama. Kapten Satria berlari di depan, memimpin pasukannya melewati rintangan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di depan mereka, berdiri sebuah menara kayu tua, setengah tersembunyi di balik pohon besar. Dari menara itu, beberapa musuh mengintai dengan senjata berat, siap menembak siapa saja yang mencoba mendekat. Letnan Wiratama menatap ke atas dengan rahang mengeras. "Komandan, itu markas pengintaian mereka." Kapten Satria mengangguk. "Betul. Dan selama menara itu berdiri, kita tidak akan bisa keluar dari hutan ini." Tanpa ragu, ia memerintahkan beberapa prajurit menyerang dari sisi kiri dan kanan. Tembakan balasan langsung menghujani mereka, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Dua prajurit terkena serpihan, namun tetap bertahan, menahan rasa sakit demi menjaga posisi. Di tengah hujan peluru itu, Kapten Satria bergerak maju dengan penuh keberanian. Ia merayap mendekati menara. Setiap langkah terasa berat, namun matanya tak pernah goyah. Saat jarak cukup dekat, ia melemparkan granat ke arah bawah menara. Ledakan mengguncang, menara kayu itu runtuh dengan suara mengerikan. Api membumbung, dan musuh yang berada di atasnya jatuh berhamburan. Sorak tegang keluar dari mulut prajurit TNI yang menyaksikan. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Dari balik kabut, suara peluit panjang kembali terdengar, lebih keras, lebih banyak, datang dari berbagai arah. Dan kali ini, suara langkah kaki menggema, bukan puluhan, tapi ratusan. Bima menelan ludah, matanya melebar. "Komandan, jumlah mereka tak terhitung." Kapten Satria menggenggam senjatanya lebih erat, matanya menatap lurus ke depan. Dalam kepalanya, potongan-potongan mulai menyatu. Bangkai pesawat tua, peta dengan jalur perbatasan, peti berisi senjata, dan sekarang jebakan yang rapi. Semua itu bukan kebetulan. Dengan suara berat, ia berkata, "Kita sedang menghadapi sisa dari operasi lama. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menghidupkannya kembali. Dan kita adalah saksi pertama bahwa penjajahan itu belum berakhir." Prajurit terdiam. Dada mereka sesak oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Namun sebelum rasa takut menguasai, Kapten Satria berteriak lantang, mengguncang keberanian mereka. "Kita bukan pasukan yang mudah ditaklukkan. Kita berdiri di sini bukan untuk menyerah, tapi untuk memastikan negeri ini tetap merdeka. Bertahanlah, karena inilah saatnya mereka tahu, prajurit negeri ini tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali Allah." Sorak semangat menggema, menggantikan rasa gentar. Para prajurit kembali mengangkat senjata, membentuk barisan yang lebih rapat. Dan tepat saat langkah ratusan musuh mulai terdengar semakin dekat, hutan itu kembali menjadi medan pertempuran yang akan menentukan masa depan. Kabut pagi mulai mengangkat, namun hutan masih diselimuti aroma mesiu dan asap dari pertempuran semalam. Para prajurit TNI berdiri dalam barisan rapat, wajah mereka penuh debu dan peluh, mata mereka merah namun tetap menyala oleh semangat juang. Senjata tergenggam erat, setiap napas mereka teratur. Meski di balik dada ada rasa gentar yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kapten Satria berdiri di barisan depan. Seragamnya kotor, sebagian sobek terkena serpihan, namun tatapan matanya tetap tajam. Ia menatap ke arah kabut yang semakin tipis, di mana bayangan hitam terlihat semakin banyak. Suara langkah kaki musuh menggema, semakin dekat, semakin berat, seperti gemuruh badai yang tak terhentikan. "Komandan," Letnan Wiratama mendekat dengan wajah tegang. "Jumlah mereka ratusan. Kita tidak mungkin bertahan lama dengan posisi terbuka seperti ini." Kapten Satria mengangguk pelan. "Aku tahu, itu sebabnya kita harus mencari celah untuk keluar dari kepungan. Jika tidak, kita semua akan habis di sini." Bima yang berdiri di samping mendengarkan dengan wajah pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya. "Komandan,
Kalau kita mencoba mundur, bukankah mereka sudah menutup semua jalan? Kapten Satria menatapnya. Suaranya tegas namun tetap memberi ketenangan. Tidak ada pasukan yang sempurna. Sekuat apapun mereka, pasti ada celah. Dan tugas kita adalah menemukan celah itu. Tiba-tiba, dari arah utara terdengar letusan panjang. Pohon-pohon berguncang, tanah bergetar. Musuh mulai menyerbu dengan senjata berat. Peluru beterbangan, menebas daun, menghantam batang kayu, dan membuat tanah berhamburan. "Berlindung!" teriak Kapten Satria. Para prajurit tiarap membalas tembakan dengan cepat. Suara senjata bergema bersahutan, menciptakan simfoni pertempuran yang memekakkan telinga. Bima berusaha tetap tenang, matanya tajam mencari sasaran. Setiap tarikan pelatuk terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Di sisi kiri, Arwan hampir terjebak ketika musuh mendekat dari jarak dekat. Ia berteriak, lalu menebaskan bayonetnya ke arah lawan yang mencoba menikamnya. Tubuh musuh roboh, namun segera digantikan oleh yang lain. Arwan menahan nafas, darah bercucuran di lengannya, tapi ia tetap bertahan. Letnan Wiratama memberi aba-aba kepada kelompoknya untuk menyerang dari sisi kanan. Mereka berlari cepat di balik semak, mencoba mengitari musuh. Namun langkah mereka segera dihujani peluru, memaksa mereka tiarap kembali. "Komandan, mereka mengepung dari semua arah!" teriak salah satu prajurit. Kapten Satria menatap ke langit, lalu kembali menunduk dengan rahang mengeras. Ia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Setiap menit yang berlalu semakin mempersempit peluang untuk bertahan. Dalam kekacauan itu, sebuah ide muncul. Ia mengingat peta lusuh yang mereka temukan di dalam pesawat. Di salah satu sudut peta, ada tanda jalur yang menuju ke sungai tua di dalam hutan. Jalur itu tampak kecil dan berbahaya, tapi bisa jadi satu-satunya jalan keluar. "Wiratama," panggil Kapten Satria lantang. "Kau ingat peta itu? Jalur menuju sungai. Itu jalan kita keluar." Letnan Wiratama mengangguk cepat, meski wajahnya masih penuh keraguan. "Tapi komandan, jalurnya sempit. Bisa jadi juga sudah mereka pasangi jebakan." "Semua hutan ini penuh jebakan," jawab Kapten Satria tegas. "Lebih baik kita berjuang menembus satu jalan kecil daripada mati terkepung di tengah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Dengan cepat, ia memberi komando baru. "Setengah pasukan bertahan di sini, menahan serangan. Setengah lainnya ikut aku menuju jalur sungai. Kita akan pecah formasi mereka." Para prajurit menatap satu sama lain. Ada rasa takut, tapi lebih besar dari itu adalah rasa percaya. Mereka tahu, komandan tidak pernah memberi perintah tanpa alasan. Bima menelan ludah, lalu berkata, "Pelan, saya ikut komandan." Kapten Satria menepuk pundaknya singkat, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Dengar semua, malam ini kita sudah melihat kebenaran. Mereka ingin kita hancur di sini, agar rahasia mereka tetap terkubur. Tapi kita akan bawa kebenaran ini keluar, apapun taruhannya. Karena negeri ini berhak tahu bahwa mereka sedang dijebak untuk dijajah kembali." Sorak semangat terdengar, meski bercampur dengan deru senjata. Lalu aba-aba itu keluar. "Sekarang, bergerak." Kelompok pertama tetap menahan posisi dengan tembakan beruntun. Sementara kelompok kedua mengikuti Kapten Satria menuju arah timur laut. Mereka berlari di antara semak, menunduk di balik pohon. Peluru musuh menghujani dari segala arah. Tanah bergetar, dedaunan beterbangan, namun langkah mereka tak berhenti. Setiap detik terasa seperti jam. Nafas terengah, kaki terasa berat, namun mereka terus maju. Hingga akhirnya, samar-samar suara gemericik air terdengar. Sungai tua itu semakin dekat. Namun sebelum mereka sampai, sebuah ledakan besar mengguncang tanah di depan. Jalur sempit yang mereka incar mendadak runtuh, meninggalkan lubang besar yang dalam. Musuh sudah lebih dulu mengatur jebakan. Bima berhenti mendadak, wajahnya pucat. "Komandan, jalan ini juga sudah mereka siapkan." Kapten Satria menatap lubang itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh ke arah kabut di belakang, di mana suara langkah musuh semakin mendekat.
Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jalan keluar masih ada, tapi mereka harus berani melakukan sesuatu yang lebih nekat dari sebelumnya. Tanah masih bergetar akibat ledakan besar yang meruntuhkan jalur sempit menuju Sungai Tua. Lubang menganga di depan pasukan TNI, dalam dan gelap, seakan sengaja diciptakan untuk memutus harapan. Asap mengepul, menutup pandangan, sementara suara musuh semakin jelas di belakang, langkah mereka berat dan teratur. Bima berdiri terpaku, matanya melebar. Nafasnya tercekat, seakan tenggorokannya terkunci. "Komandan, kita terjebak," ucapnya lirih. Kapten Satria tidak segera menjawab. Matanya tajam, meneliti sekeliling. Ia tahu waktu mereka sangat sedikit. Jika tetap di sini, musuh akan segera mengepung dari segala arah. Ia harus membuat keputusan cepat. "Tidak ada kata terjebak," jawabnya dengan suara tegas, meski dadanya terasa sesak. "Setiap perang selalu punya jalan keluar. Kita yang menentukan jalan itu." Letnan Wiratama menatap lubang besar di depan, lalu menoleh ke arah hutan di sisi kanan. "Komandan, jika kita memutar ke arah barat, ada jalur berbatu. Tapi, aku yakin mereka juga sudah menyiapkan jebakan di sana." Kapten Satria mengangguk singkat. "Semua jalan penuh jebakan. Kita hanya harus memilih yang paling mungkin." Kita lewati Arwan, yang lengannya masih berdarah, mendekat dengan wajah tegang. "Komandan, kalau kita memaksa ke barat, mungkin kita bisa keluar. Tapi, setengah dari kita bisa gugur." Kapten Satria menatap pasukannya satu persatu. Wajah-wajah muda, penuh peluh dan luka, tapi mata mereka masih menyala. Mereka tidak hanya membawa senjata, tapi juga harapan negeri yang mereka cintai. Ia tahu, mereka semua siap mati, tapi tugasnya adalah membawa mereka pulang dengan kehormatan. "Dengar semua!" seru Kapten Satria lantang. Suaranya mengalahkan suara tembakan yang semakin dekat. "Musuh ingin kita percaya tidak ada jalan keluar, tapi kita bukan pasukan yang mudah dijinakkan. Kita akan bergerak ke barat, menembus jalur berbatu itu. Jangan pikirkan jebakan, jangan pikirkan jumlah mereka. Fokus pada satu hal. Rahasia ini harus sampai ke markas. Karena jika tidak, negeri kita akan kembali dalam ancaman penjajahan." Sorak semangat menggema. Meski suara itu tercekat oleh rasa takut, namun tetap keluar dari dada mereka. "Siap, Komandan," jawab mereka serempak. Tanpa menunggu lebih lama, Kapten Satria memberi aba-aba. Mereka bergerak cepat, berlari di antara semak, menunduk di balik pohon, melewati tanah basah yang penuh jebakan. Tembakan musuh menghujani dari belakang, tapi para prajurit TNI membalas dengan tembakan beruntun, menahan gelombang serangan, agar barisan bisa terus maju. Bima berlari dengan napas terengah, matanya fokus pada bayangan jalur berbatu yang mulai tampak di kejauhan. Namun hatinya berdegup kencang. Ia tahu, jalur itu bukan jalan biasa. Batu-batu besar berserakan, jalannya menanjak, licin oleh lumut, dan mudah tergelincir. Jika musuh menyerang dari atas, mereka bisa terkepung habis. Benar saja, saat mereka mendekat, suara asing terdengar dari atas bukit. Bayangan-bayangan hitam muncul, memegang senjata panjang. Mereka sudah menunggu. "Komandan!" teriak Bima. "Mereka ada di atas." Kapten Satria tidak berhenti. Ia justru mengangkat senjatanya, menembak ke arah puncak bukit. "Terobos! Jangan berhenti!" Pertempuran pun pecah di jalur berbatu. Suara peluru menggema, memantul di antara tebing. Batu-batu runtuh, sebagian menghantam tanah di bawah. Para prajurit bergerak cepat, sebagian menembak ke atas, sebagian lain melindungi barisan. Letnan Wiratama hampir terpeleset ketika batu besar jatuh di sampingnya. Debu menutupi wajahnya, namun ia tetap bangkit, menembakkan senjatanya ke arah musuh. "Kita tidak boleh berhenti, terus maju." Arwan yang sudah lemah masih berusaha bertahan. Ia menembak musuh yang mendekat dari samping, meski tubuhnya limbung. Bima melihat itu, lalu segera membantu menariknya naik. "Bertahan, Arwan, jangan menyerah sekarang." Suara teriakan musuh semakin keras. Mereka turun dari bukit, mencoba menghadang dari dekat. Pertarungan jarak pendek terjadi. Bayonet beradu, tubuh saling dorong. Teriakan bercampur dengan suara senjata.
Kapten Satria sendiri terlibat langsung. Dengan gagah, ia menebas musuh yang mencoba menodongkan senjata padanya. Wajahnya keras, matanya menyala, setiap gerakannya menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan satu pun musuh menghalangi langkah pasukannya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka berhasil menembus jalur berbatu itu. Nafas para prajurit terengah, tubuh penuh luka, namun mereka masih berdiri. Di depan, suara gemericik air terdengar lagi. Sungai tua itu semakin dekat. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, tiba-tiba dari arah belakang terdengar teriakan besar. Puluhan musuh yang tertinggal kini mengejar dengan cepat. Dan kali ini, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mortir kecil yang siap menghancurkan apapun yang ada di depan mereka. Kapten Satria menatap ancaman itu dengan rahang mengeras. Dalam hatinya, ia tahu pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Suara gemericik sungai tua akhirnya terdengar semakin jelas. Para prajurit TNI yang tersisa berlari menuruni jalur berbatu, tubuh mereka penuh luka, wajah mereka letih, tapi semangat tetap menyala. Sungai itu seolah menjadi harapan terakhir untuk keluar dari kepungan musuh. Namun sebelum langkah mereka benar-benar sampai ke tepi air, dentuman menggelegar terdengar dari belakang. Ledakan besar menghantam tanah, membuat bumi bergetar. Batu dan tanah berhamburan, pohon-pohon kecil tumbang. Suara itu diikuti oleh ledakan berikutnya, lalu berikutnya lagi. "Mortir!" teriak Letnan Wiratama dengan suara serak. Hujan api mulai jatuh dari langit. Mortir-mortir kecil meledak di sekitar mereka, menciptakan kobaran api di tanah yang sebelumnya basah. Bau mesiu bercampur dengan aroma kayu terbakar memenuhi udara. Asap hitam mengepul, membuat mata perih. Bima terhuyung saat ledakan terjadi tak jauh darinya. Tubuhnya terlempar ke tanah, telinganya berdengung, pandangan berkunang. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya bergetar. Saat ia hampir kehilangan arah, tangan kuat menariknya. Kapten Satria berdiri di sampingnya. Wajah keras namun penuh keyakinan. "Bangkit, Bima. Kau prajurit, bukan korban. Kita harus tetap hidup," teriak Kapten Satria sambil menepuk bahunya. Bima menggertakkan gigi, menahan rasa sakit. Dengan sisa tenaga, ia kembali berdiri, menggenggam senjatanya erat. Musuh mulai turun dari arah bukit, mendekat dengan langkah cepat. Mereka menembak sambil bergerak, memanfaatkan kekacauan akibat hujan mortir. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Wajah tertutup kain hitam, mata mereka tajam penuh niat membunuh. Formasi bertahan, perintah Kapten Satria. Para prajurit segera membentuk barisan di tepi sungai, menjadikan batu besar dan pohon tumbang sebagai perlindungan. Mereka membalas tembakan dengan disiplin, membuat musuh beberapa kali terhambat. Namun tekanan semakin kuat. Arwan yang tubuhnya penuh luka berusaha menahan serangan di sisi kanan. Nafasnya berat, darah mengalir dari lengan. Ia menembakkan peluru terakhirnya, lalu terjatuh ke tanah. Bima melihat itu, berlari menolongnya meski peluru berdesingan di sekitarnya. "Arwan, bertahanlah! Kau tidak boleh menyerah sekarang!" seru Bima sambil menarik tubuh sahabatnya ke balik batu. Arwan tersenyum lemah. "Jangan khawatir, aku masih hidup. Bawa aku keluar, Bima. Aku ingin pulang." Hati Bima terasa diremas. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Sementara itu, Letnan Wiratama memimpin kelompok kecil untuk menahan serangan dari sisi kiri. Teriakannya menggema di antara tembakan. "Jangan biarkan mereka menyeberang. Lindungi sisi ini dengan nyawa kalian." Ledakan kembali mengguncang, kali ini sangat dekat. Dua prajurit terpental, tubuh mereka tak lagi bergerak. Para prajurit yang lain menunduk, tapi tetap membalas tembakan. Meski jumlah semakin berkurang, semangat mereka tidak runtuh. Kapten Satria berdiri di tengah, wajahnya penuh kotoran dan darah, tapi matanya masih menyala seperti api. Ia menembak dengan tenang, setiap peluru yang keluar mengenai sasaran. Di sela tembakan, ia terus memberi komando, menjaga moral pasukannya agar tidak runtuh. Namun di dalam hatinya, ia tahu posisi mereka semakin terdesak. Sungai di depan bisa menjadi jalan keluar, tapi arusnya deras, penuh batu licin.
Menyeberangi sungai di tengah hujan peluru adalah keputusan berisiko. Ia menatap dokumen yang tersimpan di ranselnya. Dokumen yang berisi kebenaran, alasan semua ini terjadi. Ia tahu, meski semua prajurit gugur, dokumen ini tidak boleh hilang. Wiratama, panggil Kapten Satria keras. Dengar baik-baik. Jika aku tumbang, kau yang bawa dokumen ini keluar. Jangan biarkan mereka mendapatkannya. Letnan Wiratama menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Komandan, jangan bicara seperti itu. Kita semua akan keluar bersama Kapten Satria hanya menepuk bahunya singkat, lalu kembali menembak ke arah musuh. Tiba-tiba, suara siulan panjang terdengar dari sisi musuh. Seolah menjadi aba-aba, mereka menembakkan mortir terakhir ke arah sungai. Ledakan besar menghantam air, menciptakan gelombang tinggi. Percikan air bercampur asap menutupi pandangan. Para prajurit TNI terdiam sejenak, tubuh mereka basah oleh cipratan. Namun Kapten Satria justru melihat kesempatan di balik kekacauan itu. Sekarang, gunakan asap ini, menyeberang, teriaknya lantang. Bima terkejut. Komandan, arusnya deras, kita bisa hanyut. Lebih baik hanyut daripada mati terkepung. Jalan kita hanya lewat sini. Balas Kapten Satria tanpa ragu. Dengan cepat, para prajurit mulai melompat ke sungai. Arus menghantam tubuh mereka, membawa sebagian terbawa jauh, tapi mereka berusaha berenang sekuat tenaga. Tembakan musuh tetap menghujani, namun kabut asap dari ledakan memberi sedikit perlindungan. Bima menggendong Arwan di bahunya, berjuang melawan arus. Nafasnya berat, tangannya hampir menyerah, tapi tekadnya lebih kuat. Bertahan Arwan, aku tidak akan biarkan kau tertinggal. Kapten Satria menutup barisan, memastikan semua prajurit lebih dulu masuk sungai. Ia terus menembak hingga peluru terakhir, lalu melompat ke air dengan tubuh penuh luka. Sungai menjadi saksi perjuangan mereka. Air yang deras bercampur darah, tubuh yang hanyut berjuang melawan maut. Namun di balik itu semua, semangat mereka tetap menyala. Mereka tahu, selama ada satu orang yang selamat membawa kebenaran, negeri ini masih punya harapan. Arus sungai menghantam tubuh para prajurit dengan kekuatan luar biasa. Air berputar deras, membawa mereka terombang-ambing di antara batu-batu besar yang licin. Suara gemuruh air menenggelamkan hampir semua suara tembakan. Namun di balik kabut asap ledakan, prajurit TNI tetap berjuang menyeberang, meski tubuh mereka penuh luka. Bima berusaha sekuat tenaga menggendong Arwan yang hampir tak sadarkan diri. Napasnya tersengal, tangannya terasa seperti mau patah, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa sakit. Bertahan, Arwan, kau tidak boleh mati di sini. Teriaknya, meski suara tenggelam oleh derasnya sungai. Kapten Satria berada di barisan paling belakang. Tubuhnya terhantam batu, darah mengalir di keningnya, tapi matanya tetap awas. Sesekali ia menembakkan peluru ke arah bayangan musuh yang muncul di tepi sungai, meski jumlah pelurunya hanya tersisa sedikit. Setelah perjuangan panjang, satu persatu prajurit berhasil mencapai tepian seberang. Nafas mereka terengah, tubuh mereka basah kuyup, namun mata mereka masih menyala. Sungai tua itu kini menjadi dinding alami yang memisahkan mereka dari musuh, setidaknya untuk sementara. Lapor, Komandan, ujar Letnan Wiratama sambil menghitung cepat. Sebagian besar berhasil menyeberang, tapi ada yang hanyut terbawa arus. Kita kehilangan 6 orang. Kapten Satria menunduk sejenak, matanya berkaca. Ia menghela napas berat, lalu berkata pelan, mereka gugur dengan kehormatan. Nama mereka akan selalu kita kenang. Sekarang, yang tersisa harus terus maju. Rahasia ini belum boleh hilang. Arwan, yang terbaring lemah membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, namun bibirnya tersenyum tipis. Komandan, saya masih hidup. Jangan khawatir. Saya tidak akan menyerah. Bima menepuk bahunya dengan mata berkaca. Kau prajurit sejati, Arwan. Kita akan pulang bersama. Kapten Satria berdiri, menatap hutan lebat di depan. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Musuh pasti mencari jalan memutar untuk mengejar kita. Bergerak. Mereka masuk lebih dalam ke hutan. Langkah mereka berat, tanah licin, tubuh mereka letih, namun tidak ada yang mundur.
Burung-burung liar terbang dari pepohonan, seolah terganggu oleh langkah-langkah penuh tekad itu. Beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah dataran yang agak terbuka. Di sana, Kapten Satria berhenti. Ia merogoh ranselnya, mengeluarkan dokumen yang ditemukan di dalam pesawat. Dengan hati-hati ia membuka lembaran-lembaran kertas yang masih terlindungi plastik. Tulisan asing memenuhi halaman. Namun di beberapa bagian, ada peta yang lebih jelas. Garis merah melintasi perbatasan negeri mereka, menuju titik-titik strategis, pos militer, jalur logistik, bahkan kota kecil yang rawan. Letnan Wiratama menatap dengan rahang mengeras. Komandan, ini bukan sekadar peta, ini rencana serangan. Mereka sudah menandai semua titik penting Bima yang ikut melihat merasa darahnya berdesir. Jadi, mereka sudah merencanakan semua ini sejak lama? Pesawat itu bukan jatuh, tapi sengaja dikirim untuk memulai operasi? Kapten Satria mengangguk pelan, wajahnya suram. Betul, nama operasi ini Dawn, pagi baru. Bagi mereka, tapi gelap bagi kita. Jika ini berhasil, negeri kita akan dijajah kembali tanpa ada yang menyadarinya. Arwan mengangkat kepalanya lemah, suaranya serak. Kalau begitu, tugas kita lebih penting dari hidup kita sendiri. Dokumen ini harus sampai ke markas Kapten Satria menatapnya dalam, lalu mengangguk. Benar. Dan itu artinya, apapun yang terjadi, kita tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari balik pepohonan. Langkah kaki ringan, hampir tak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Para prajurit serentak mengangkat senjata, mata mereka tajam menatap ke arah suara. Dari balik rimbunan muncullah sosok asing. Wajahnya tertutup kain hitam, namun kali ini ia tidak datang dengan senjata terangkat. Ia melangkah perlahan, tangannya terangkat seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang. Kapten Satria mengarahkan senjatanya. Berhenti, siapa kau? Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu melemparkan sebuah benda kecil ke tanah. Para prajurit langsung mundur, bersiap menghadapi jebakan. Namun benda itu hanyalah sebuah buku lusuh, mirip dengan yang mereka temukan di pesawat. Kapten Satria mengambil buku itu dengan hati-hati. Saat ia membuka halaman pertama, darahnya terasa berhenti mengalir. Tulisan di dalamnya sama dengan dokumen pesawat. Namun ada tambahan. Sebuah catatan tangan dalam bahasa mereka sendiri. Catatan itu berbunyi, "Operasi ini tidak pernah berhenti. Kami hanya menunggu saat yang tepat, dan saat itu adalah sekarang." Kapten Satria menggenggam buku itu erat, matanya membara. Ia menatap pasukannya, lalu berkata pelan namun penuh tekad. Kita tidak lagi hanya bertugas. Kita sedang berdiri di depan sejarah. Mereka ingin menulis ulang masa depan negeri ini, dan kita yang harus menghentikan mereka. Angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan. Suara musuh terdengar semakin dekat, langkah mereka bergema dari segala arah. Dan di saat itu, para prajurit tahu, rahasia yang mereka pegang bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah kunci perang yang baru saja dimulai. Langkah-langkah musuh terdengar semakin dekat. Suara ranting patah, desiran semak, dan teriakan samar dalam bahasa asing menggema di seluruh penjuru hutan. Para prajurit TNI saling berpandangan. Wajah mereka tegang, peluh bercampur dengan debu yang menempel. Mereka tahu, waktu semakin sempit. Kapten Satria berdiri di depan, menggenggam erat buku lusuh dan dokumen yang baru saja mereka temukan. Wajahnya keras, matanya menatap jauh ke depan. Mereka tidak akan berhenti. Kita harus keluar dari hutan ini, apapun taruhannya, ucapnya lantang. Letnan Wiratama mengangguk. Komandan, jalur ke timur mungkin masih terbuka. Jika kita bisa menembus sampai sana, kita bisa bertemu dengan pasukan bantuan Kapten Satria menarik napas panjang. Baik, kita bergerak ke timur. Tapi ingat, musuh pasti sudah mengintai jalur itu. Jangan lengah sedikit pun. Dengan aba-aba singkat, pasukan kembali bergerak. Langkah mereka cepat, namun tetap hati-hati. Senjata diarahkan ke segala arah, mata awas terhadap setiap gerakan dedaunan. Hutan yang tadinya sunyi kini terasa hidup, seakan setiap batang pohon bisa menjadi tempat musuh bersembunyi.
Baru beberapa ratus meter mereka melangkah, hujan peluru kembali menghujani. Suara tembakan memecah hutan, membuat burung-burung beterbangan panik. Para prajurit segera berlindung di balik pohon, membalas tembakan dengan terarah. Bima berjongkok di balik akar besar, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Arwan yang masih lemah, namun tetap berusaha menembak meski tangannya bergetar. "Kau gila, Arwan. Kau harusnya istirahat," bisiknya. Arwan tersenyum tipis meski wajahnya pucat. "Aku prajurit. Selama aku masih bisa menarik pelatuk, aku akan tetap bertarung." Ledakan granat mengguncang tanah, membuat dedaunan berjatuhan seperti hujan. Asap putih tebal menutup pandangan. Dari balik asap, siluet musuh bermunculan, jumlah mereka jauh lebih banyak. Wajah tertutup kain, gerakan mereka cepat dan terlatih. "Komandan, mereka menyerang dari 3 arah sekaligus," teriak salah satu prajurit. Kapten Satria segera memberi komando. "Formasi bertahan, jangan terpencar. Fokus di titik depan, kita buka jalan ke timur." Pertempuran pecah lebih sengit. Peluru menghantam batang pohon, tanah berhamburan, suara jeritan terdengar di antara dentuman senjata. Para prajurit TNI bertarung habis-habisan, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit. Bima melihat seorang musuh mencoba mendekat dari samping dengan pisau besar. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari persembunyian, menghantam tubuh musuh itu dengan bayonet. Darah memercik, tubuh musuh roboh, namun Bima sendiri terjatuh dengan bahu terluka. Kapten Satria segera menghampiri, menarik Bima kembali ke balik pohon. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara berat. Bima menggertakkan gigi menahan sakit. "Aku masih bisa bertarung, Komandan." Kapten Satria menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Bagus, karena malam ini kita tidak boleh ada yang menyerah." Letnan Wiratama memimpin serangan balik dari sisi kiri. Dengan teriakan lantang, ia memicu semangat prajurit lain. "Maju, jangan biarkan mereka menutup jalan." Para prajurit menyerbu ke depan, menembak dengan segala tenaga. Tembakan balasan membuat banyak musuh tumbang, namun jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Setiap yang jatuh selalu digantikan oleh yang baru. Dalam kekacauan itu, Kapten Satria sempat menatap ke langit yang mulai gelap. Hatinya bergetar, namun bibirnya berbisik pelan. "Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjaga negeri ini." Pertempuran berlangsung berjam-jam. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah, darah bercampur lumpur, tapi para prajurit TNI tetap bertahan. Mereka bergerak maju sedikit demi sedikit, membuka jalan ke timur dengan nyawa sebagai taruhan. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, mereka berhasil mencapai sebuah dataran tinggi. Dari atas, mereka bisa melihat samar cahaya di kejauhan, tanda adanya pos militer kecil. Harapan kembali menyala. Namun kegembiraan itu hanya sebentar. Dari bawah bukit, suara terompet asing menggema. Puluhan obor menyala, memperlihatkan ribuan bayangan musuh yang kini mengepung dari segala arah. Bima menelan ludah, wajahnya pucat. "Komandan, jumlah mereka terlalu banyak." Kapten Satria menggenggam erat senjatanya. Wajahnya tetap tegas meski matanya berkaca-kaca. Ia tahu, inilah ujian terbesar. "Dengar baik-baik," teriaknya lantang. "Mereka ingin membuat kita tunduk dengan jumlah. Tapi prajurit negeri ini tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali Allah. Selama satu peluru masih tersisa, selama satu napas masih ada, kita akan bertahan." Sorak semangat menggema, mengguncang hutan. Meski di depan mereka berdiri ribuan musuh, tekad para prajurit TNI tak tergoyahkan. Dan saat obor-obor itu semakin mendekat, malam hutan kembali bersiap menjadi saksi pertempuran yang lebih besar daripada sebelumnya. Obor-obor musuh semakin mendekat, cahayanya berpendar di antara batang pohon, membuat hutan tampak seperti lautan api. Suara terompet asing bergema, diikuti langkah kaki ribuan orang yang berjalan serempak. Getarannya terasa hingga ke tanah tempat para prajurit TNI berdiri. Di atas dataran tinggi, Kapten Satria berdiri tegak. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, tangannya menggenggam senjata dengan penuh keyakinan. Meski jumlah musuh begitu besar, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di depan pasukannya.
Prajurit, suaranya lantang menembus malam. Di depan kita, ribuan orang sudah menunggu. Mereka ingin membuat kita menyerah hanya karena jumlah. Tapi ingat, satu prajurit yang setia pada Allah lebih berharga daripada 1.000 yang datang tanpa hati. Malam ini kita akan tunjukkan bahwa negeri ini tidak mudah ditaklukkan. Sorak semangat terdengar dari para prajurit yang tersisa. Meski tubuh mereka penuh luka, meski wajah mereka letih, mata mereka menyala seperti api. Mereka tahu, inilah momen yang akan menentukan segalanya. Tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang. Mortir musuh kembali ditembakkan, menghantam tanah di sekitar dataran tinggi. Batu berhamburan, tanah terangkat, beberapa prajurit terlempar. Jeritan terdengar, namun tidak ada yang mundur. Mereka justru semakin rapat dalam formasi, siap menyambut gelombang serangan. Musuh mulai menyerbu dari bawah. Puluhan orang berlari sambil menembakkan senjata. Peluru berdesingan, menembus udara malam. Para prajurit TNI membalas dengan tembakan terarah, membuat beberapa musuh tumbang sebelum sempat mendekat. Bima menunduk di balik batu besar, menembak dengan cepat. Di sampingnya, Arwan yang masih lemah tetap berusaha menembakkan senjata meski tangan bergetar. Aku tidak akan mati sebelum melihat bendera kita tetap berkibar, gumamnya lirih. Ledakan granat menghantam sisi kiri barisan, membuat tanah bergetar. Letnan Wiratama segera memberi aba-aba. Kelompok kiri, jangan biarkan mereka naik ke atas dataran. Pertempuran semakin sengit. Suara senjata bercampur dengan jeritan dan dentuman. Kabut asap menutup pandangan, membuat jarak sulit dikenali. Para prajurit TNI bertarung habis-habisan, bayonet beradu dengan pisau, tangan saling mendorong, tubuh bergulat di tanah berlumpur. Kapten Satria sendiri maju ke garis depan. Dengan wajah penuh darah, ia menembak musuh yang mencoba mendekat. Teriakannya menggema, memberi semangat kepada prajurit lain. Jangan mundur, satu langkah pun tidak boleh mereka rebut. Musuh terus datang seperti ombak tak berkesudahan. Jumlah mereka seolah tidak pernah berkurang. Namun setiap kali satu menyerang, selalu ada prajurit TNI yang berdiri menghadang, meski harus mengorbankan nyawa. Di sisi kanan, Bima hampir terjepit oleh dua musuh sekaligus. Pisau mereka hampir menebas tubuhnya, namun Arwan meski lemah berhasil menembak salah satunya. Bima membalikkan badan, menghantam musuh lain dengan bayonet. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap menyala. Terima kasih Arwan, kau menyelamatkanku. Arwan tersenyum tipis. Kita saling menjaga, itu tugas prajurit. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Dari kejauhan, terdengar suara aneh, suara mesin berat yang berbeda dari senjata biasa. Kapten Satria menoleh, matanya melebar. Di bawah bukit, beberapa kendaraan lapis baja muncul. Roda besarnya menghancurkan tanah, moncong senjata berat terarah ke atas. Komandan, mereka bawa kendaraan tempur, ujar Letnan Wiratama dengan wajah pucat. Kapten Satria menggenggam senjatanya lebih erat. Mereka ingin memastikan kita tidak bisa keluar hidup-hidup. Tapi kita tidak boleh menyerah. Ia kemudian memberi komando cepat. Kelompok 1, tahan serangan depan. Kelompok 2, siapkan granat. Kita harus hancurkan kendaraan itu sebelum naik. Prajurit segera bergerak. Beberapa melemparkan granat ke arah kendaraan. Ledakan terjadi, membuat satu kendaraan terguling. Namun yang lain tetap maju, menembakkan peluru besar yang membuat tanah bergetar. Bima terjatuh ke tanah akibat guncangan. Pandangannya kabur, telinganya berdengung. Namun ia masih melihat Kapten Satria berdiri tegak, wajahnya keras, matanya penuh api. Dalam hatinya, Bima tahu, malam ini bukan sekadar pertempuran. Ini adalah penentuan apakah rahasia besar itu akan sampai ke markas atau terkubur selamanya di hutan. Kapten Satria mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, lalu berteriak lantang, suaranya mengguncang dada setiap prajurit. Bersiaplah, karena mulai malam ini, sejarah negeri ini ditulis dengan darah kita. Sorak prajurit menggema, mengalahkan dentuman senjata. Meski ribuan musuh mengepung, meski kendaraan tempur mendekat, semangat mereka tidak padam.
Dan tepat saat obor-obor musuh semakin dekat, pertempuran terbesar itu benar-benar pecah, mengguncang seluruh hutan. Dataran tinggi itu berubah menjadi neraka terbuka. Suara dentuman senjata berat bercampur dengan jeritan manusia menenggelamkan seluruh ketenangan hutan. Obor-obor musuh berkelip di segala arah, seakan lautan api sedang mengepung. Kapten Satria berdiri di garis depan, wajahnya penuh lumpur dan darah, matanya menyala seperti bara. Ia menembak tanpa henti, memberi semangat kepada pasukannya yang mulai kewalahan. "Bertahan! Satu langkah pun jangan kalian mundur!" teriaknya lantang. Letnan Wiratama di sisi kiri melompat ke depan, melempar granat tepat ke arah kendaraan lapis baja musuh. Ledakan besar menghantam, membuat tanah berguncang. Api menjalar, kendaraan itu terbakar. Para prajurit TNI bersorak singkat, tapi sorakan itu segera teredam oleh serangan berikutnya. Kendaraan lain sudah maju, lebih besar dan lebih berat. Bima berjongkok di balik batu, dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena bahunya berdarah akibat serpihan peluru. Di sampingnya, Arwan masih berjuang, meski wajahnya pucat dan napasnya berat. "Arwan, kau harus berhenti. Biarkan aku saja yang bertarung," ujar Bima lirih. Arwan tersenyum lemah, tangannya tetap menggenggam senjata. "Aku prajurit. Mati di sini atau dimanapun sama saja. Yang penting, negeri ini tetap berdiri." Kata-katanya membuat hati Bima bergetar. Ia menoleh, menatap mata sahabatnya, lalu mengangguk dengan air mata yang hampir jatuh. "Kalau begitu, kita bertarung bersama sampai akhir." Ledakan lain mengguncang sisi kanan. Dua prajurit terhempas, tubuh mereka tidak lagi bergerak. Jeritan terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Namun para prajurit yang tersisa justru semakin berani. Mata mereka dipenuhi tekad. Kapten Satria kembali memimpin serangan balik. Dengan aba-aba cepat, ia memecah pasukan kecil ke beberapa arah. "Serbu kiri, tutup jalur kanan, jangan biarkan mereka naik ke dataran ini." Suara tembakan kembali memenuhi udara. Peluru berdesingan, daun-daun berjatuhan, tanah berlumpur bercampur darah. Tubuh-tubuh bergelimpangan, baik kawan maupun lawan. Hutan itu benar-benar menjadi saksi pertarungan yang tak seimbang. Di tengah kekacauan, Kapten Satria sempat membuka ranselnya. Dokumen rahasia masih tersimpan aman. Namun tiba-tiba, sebuah peluru menghantam batu dekat wajahnya. Serpihan mengenai pelipisnya, membuat darah mengalir. Ia terhuyung, tapi segera bangkit. "Komandan!" teriak Letnan Wiratama sambil mendekat. "Aku baik-baik saja," jawab Kapten Satria cepat. "Jangan khawatirkan aku. Fokus pada misi. Dokumen ini harus sampai ke markas. Apapun yang terjadi." Wiratama menggertakkan gigi, lalu menatap sekeliling. Jumlah musuh terus bertambah, seolah tidak ada habisnya. Dari balik kabut asap, bayangan baru muncul. Seorang pria asing dengan pakaian berbeda dari yang lain. Tubuh tegap, mata tajam penuh kebencian. Pria itu melangkah maju, memberi aba-aba kepada pasukannya. Suaranya lantang, meski dalam bahasa asing, tapi jelas ia adalah pemimpin. Kapten Satria menatapnya dari kejauhan, matanya menyipit. Itu dia, orang yang merancang semua ini. Bima juga melihatnya. Jantungnya berdetak kencang. "Komandan, kalau dia jatuh, mungkin pasukan mereka goyah." Kapten Satria mengangguk pelan. "Kau benar, namun mendekati pria itu bukan hal mudah. Ribuan musuh mengelilinginya, melindungi dengan ketat. Setiap langkah menuju ke arahnya berarti harus melewati hujan peluru dan lautan bayonet. Pertempuran semakin brutal. Darah mengalir di tanah. Udara dipenuhi bau mesiu. Arwan akhirnya jatuh terduduk. Tubuhnya semakin lemah. Bima berusaha menahannya agar tidak roboh. "Bima," suara Arwan parau, hampir tak terdengar. "Kalau aku tidak bisa bertahan, janji padaku, kau harus bawa dokumen itu keluar. Jangan biarkan pengorbanan kita sia-sia." Air mata menetes di wajah Bima. "Jangan bicara begitu. Kau akan bertahan." Arwan tersenyum tipis, lalu menutup mata sesaat. Kapten Satria mendekat, menatap mereka dengan wajah keras namun penuh rasa. "Bima,
Jaga dia. Dan ingat, janji prajurit adalah nyawa. Kalau aku tumbang, kau yang harus lanjutkan. Bima mengangguk, meski hatinya bergetar. Siap, Komandan. Malam semakin larut, tapi pertempuran tidak berhenti. Obor-obor musuh masih berkelip, senjata mereka masih menyalak. Namun di balik semua itu, tekad prajurit TNI semakin membara. Kapten Satria mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, lalu berteriak dengan suara lantang yang menggema ke seluruh hutan. Prajurit, malam ini darah kita mungkin tumpah. Tapi ingat, selama ada satu dari kita yang bertahan, rahasia ini akan hidup. Kita tidak melawan untuk diri kita sendiri, kita melawan untuk negeri ini. Sorak semangat kembali menggema. Meski jumlah mereka semakin sedikit, meski tubuh mereka penuh luka, mereka tidak gentar. Dan di kejauhan, pemimpin musuh itu menatap dengan mata menyala, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aba-aba diberikan, dan ribuan musuh kembali menyerbu, kali ini lebih brutal daripada sebelumnya. Hutan pun kembali berguncang, menjadi saksi darah dan rahasia yang hampir terungkap sepenuhnya. Udara malam dipenuhi asap mesiu dan aroma darah. Obor-obor musuh yang berkelip menciptakan bayangan menakutkan di batang-batang pohon. Suara trompet asing kembali terdengar, panjang dan lantang, seolah memberi aba-aba bagi ribuan pasukan yang mengepung. Di tengah kerumunan itu, pria asing dengan tubuh tegap maju ke depan. Wajahnya keras, matanya dingin, langkahnya penuh wibawa. Para prajurit musuh menyingkir, memberi jalan baginya. Dialah pemimpin operasi, orang yang selama ini hanya mereka dengar lewat jejak di dokumen. Kini ia hadir nyata, menatap langsung ke arah pasukan TNI yang tersisa. Kapten Satria berdiri tegak di dataran tinggi. Tubuhnya penuh luka, namun matanya tak gentar. Ia menatap lurus ke arah pria itu. Jadi ini otak di balik semuanya? Gumamnya dengan suara berat. Letnan Wiratama mendekat, napasnya masih tersengal karena pertempuran. Komandan, kalau dia yang kita jatuhkan, mungkin pasukan mereka akan goyah. Kapten Satria mengangguk. Benar, tapi untuk mencapai dia, kita harus melewati neraka. Musuh mulai maju. Ratusan orang menyerbu dengan teriakan keras, senjata terangkat tinggi. Peluru berdesingan, granat berledakan, tanah bergetar hebat. Para prajurit TNI menahan posisi, menembak dengan segala tenaga. Bima berjongkok di balik batu, pelipisnya berdarah, matanya fokus pada sasaran. Ia menembakkan peluru demi peluru. Setiap kali jatuh satu musuh, 3 musuh lain muncul menggantikan. Jumlah mereka tidak ada habisnya, gumamnya dengan gigi terkatup. Arwan, yang hampir tak kuat berdiri, tetap mengangkat senjatanya. Tangan gemetar, wajah pucat, namun ia masih berusaha menembak. Aku tidak akan menyerah, meski napas terakhir sekalipun. Ledakan besar mengguncang sisi kiri. 2 prajurit terlempar, tubuh mereka terbakar. Jeritan terdengar, tapi Kapten Satria tak membiarkan pasukannya kehilangan semangat. Bertahan, jangan beri mereka satu langkah pun ke atas dataran ini. Suara dentuman semakin keras. Di tengah kekacauan itu, pemimpin musuh sendiri maju. Dengan tangan kokoh, ia menodongkan senjata otomatis, menembak ke arah garis pertahanan TNI. Peluru menghantam batu, membuat serpihan berhamburan. Kapten Satria menatapnya dengan rahang mengeras. Ia tahu, jika pemimpin itu berhasil mencapai dataran tinggi, semua akan berakhir. Ia meraih senjata, lalu berteriak lantang. Ikuti aku, kita hadapi dia langsung. Dengan keberanian yang membara, Kapten Satria menerobos hujan peluru, diikuti oleh beberapa prajurit. Letnan Wiratama melompat ke sampingnya, menembak musuh yang mencoba menghalangi. Bima, meski bahunya terluka, ikut maju, wajahnya penuh tekad. Pertarungan jarak dekat pun pecah. Bayonet beradu dengan pisau, tubuh saling bertubrukan, jeritan bercampur dengan suara tembakan jarak dekat. Kapten Satria berkelahi dengan 3 musuh sekaligus, tubuhnya penuh luka sayatan, namun ia tetap berdiri. Di sisi lain, Bima hampir roboh ketika seorang musuh menodongkan senjata ke arahnya. Namun Arwan, meski hampir tak berdaya, menembakkan peluru terakhirnya. Musuh itu tumbang,
dan Arwan jatuh terduduk, napasnya semakin berat. "Arwan!" teriak Bima sambil menahan tubuhnya. Arwan tersenyum tipis. "Aku sudah lakukan bagianku, sekarang giliranmu." Air mata menggenang di mata Bima, namun ia bangkit kembali, menembak ke arah kerumunan musuh. Kapten Satria akhirnya berhadapan langsung dengan pemimpin musuh. Mereka berdiri hanya beberapa meter, mata bertemu, aura kematian terasa kental di udara. Pria asing itu tersenyum sinis, lalu berkata dengan bahasa yang terbata namun jelas, "Kalian sudah kalah. Rahasia ini tidak akan pernah keluar." Kapten Satria menggenggam senjatanya erat. "Kami mungkin tinggal sedikit, tapi kami tidak pernah kalah. Kami akan mati berdiri, bukan hidup berlutut." Pertarungan pun dimulai. Peluru dilepaskan hampir bersamaan. Suara dentumannya memekakkan telinga. Kapten Satria berhasil berguling, menembak dua pengawal pemimpin itu. Namun senjata pemimpin musuh masih menyalak, membuat tanah di sekitar Satria hancur berantakan. Letnan Wiratama mencoba mendekat untuk membantu, tapi gelombang musuh menghadang. Ia terjebak dalam perkelahian sengit berteriak, "Komandan, bertahan!" Kapten Satria terus maju. Meski bahunya tertembak, ia tidak berhenti. Ia menodongkan senjatanya langsung ke dada pemimpin musuh. Mata mereka bertemu sekali lagi. Namun sebelum pelatuk ditekan, suara mortir kembali terdengar dari kejauhan. Ledakan besar menghantam di antara mereka, membuat tanah terangkat, tubuh terhempas. Asap pekat menutup pandangan, membuat pertempuran terhenti sejenak. Bima berteriak dari kejauhan, suaranya penuh putus asa. "Komandan!" Asap menutupi segalanya. Hanya suara jeritan, dentuman, dan gemuruh hutan yang terdengar. Pertarungan belum selesai, tapi semua tahu, akhir dari pertempuran ini semakin dekat. Asap pekat dari ledakan mortir menutup pandangan. Tanah masih bergetar, pohon-pohon berderak, dan udara dipenuhi bau mesiu bercampur darah. Para prajurit TNI yang tersisa batuk keras berusaha menyingkirkan asap dari wajah mereka. Dalam kabut kelam itu, jeritan dan langkah kaki terdengar bersahut-sahutan, membuat suasana semakin mencekam. Bima berlari tertatih, mencari Kapten Satria. "Komandan, komandan, di mana kau?" Suaranya pecah, penuh rasa cemas. Dari balik asap, Kapten Satria muncul dengan tubuh penuh luka. Bahunya berdarah, pelipisnya robek, tapi matanya masih menyala. Ia menggenggam senjata dengan tangan gemetar, namun tetap tegak berdiri. Di depannya, pemimpin musuh juga berdiri kembali, meski tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya dipenuhi amarah. Kedua pemimpin itu saling menatap dalam diam, seakan dunia berhenti berputar. Suara pertempuran di sekitar mereka memudar, hanya menyisakan dentuman jantung dan tatapan penuh kebencian. "Ini akhir," kata pria asing itu dengan suara serak, lalu mengangkat senjatanya. Kapten Satria menatapnya tanpa gentar. "Ya, tapi bukan untuk kami. Untukmu peluru dilepaskan hampir bersamaan." Suaranya memekakkan telinga, kilatan api menerangi asap. Tubuh pemimpin musuh terhuyung, pelurunya meleset, menghantam tanah di dekat kaki Satria. Ia jatuh berlutut, darah mengalir deras dari dadanya. Matanya terbelalak, tak percaya seorang prajurit yang hampir roboh mampu menumbangkannya. Pasukan musuh yang melihat pemimpin mereka tumbang terdiam sejenak. Sorak mereka padam, langkah mereka goyah. Kapten Satria, dengan sisa tenaga, berteriak lantang. "Prajurit, musuh sudah kehilangan kepala mereka. Inilah saatnya, serang balik." Sorak semangat terdengar dari prajurit TNI yang tersisa. Meski jumlah mereka tinggal sedikit, semangat itu membara, mengalahkan rasa sakit dan lelah. Mereka menyerbu ke depan, menembak, menebas, melawan dengan segenap jiwa. Bima menahan Arwan di pundaknya, sambil menembak dengan tangan satunya. Air mata menetes tanpa henti. "Kau lihat Arwan? Kita masih hidup. Kita masih bertarung Arwan," dengan suara lemah, tersenyum. "Aku bangga, bisa bersamamu sampai akhir." Pertempuran berlangsung brutal. Tubuh bergelimpangan di tanah, darah mengalir membentuk genangan di tanah berlumpur. Obor-obor musuh padam satu persatu,
Suara mereka berubah menjadi jeritan kalah, namun kemenangan itu dibayar mahal. Banyak prajurit TNI yang gugur, hanya tersisa segelintir yang masih berdiri. Nafas mereka berat, tubuh mereka penuh luka, tapi mata mereka menatap dengan bangga. Kapten Satria, yang sudah hampir tak mampu berdiri, menyerahkan dokumen rahasia kepada Letnan Wiratama. Tangannya bergetar, suaranya lirih namun penuh wibawa. Wiratama, bawa ini ke markas. Pastikan negeri kita tahu bahwa penjajahan belum mati. Jangan biarkan darah ini sia-sia. Wiratama menggenggam dokumen itu erat, matanya berkaca-kaca. Siap, Komandan. Dengan nyawa saya, dokumen ini akan sampai. Kapten Satria menatap Bima dan Arwan. Senyum tipis muncul di wajah kerasnya. Kalian sudah bertarung seperti prajurit sejati. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan pernah lupakan satu hal. Negeri ini berdiri di atas darah dan doa kita. Bima menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Komandan, jangan pergi. Kami masih butuh kau. Namun Kapten Satria hanya memejamkan mata. Tubuhnya perlahan roboh di tanah. Senjatanya terlepas, namun wajahnya tetap tegas, seakan tersenyum dalam kepergian. Hening menyelimuti sesaat. Para prajurit yang tersisa menunduk, memberi penghormatan terakhir di tengah medan yang penuh darah. Musuh yang masih hidup perlahan mundur, kehilangan arah tanpa pemimpin. Mereka tersisa hanya bayangan yang tercerai-berai, lari ke dalam hutan tanpa perlawanan berarti. Fajar mulai muncul di ufuk timur. Cahaya pertama matahari menembus kabut, menyinari hutan yang semalam menjadi neraka. Sinar itu jatuh ke wajah para prajurit TNI yang masih berdiri, membuat mata mereka berkaca-kaca. Bima memeluk Arwan erat. Kita masih hidup, sahabat. Kita harus pulang. Kita harus sampaikan semuanya, Arwan, dengan sisa tenaga mengangguk. Ya, kita harus pulang. Untuk komandan. Untuk semua yang gugur. Letnan Wiratama mengangkat dokumen tinggi-tinggi. Sinar matahari memantul di plastik yang melindunginya. Rahasia ini akan sampai. Negeri kita akan tahu. Dan mereka akan bersiap para prajurit yang tersisa berdiri tegak meski tubuh penuh luka. Mereka menatap ke langit, lalu menunduk dalam doa, menyerahkan semua kepada Allah. Hutan itu kembali sunyi, hanya menyisakan jejak darah, tubuh, dan semangat yang tak pernah padam. Hari itu, sejarah ditulis dengan tinta merah. Bukan hanya tentang pertempuran, tapi tentang kesetiaan, pengorbanan, dan cinta pada negeri. Cerita selesai.